pengakuan Muhammad bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam video-video sebelumnya saya sudah membahas dan membuktikan bahwa Quran hanyalah sebuah buku dongeng yang dikarang oleh manusia biasa. Di dalamnya terdapat bukan saja banyak kontradiksi namun juga kesalahan fatal. Dalam series video cerita Alkitab versus Quran ataupun beberapa video lainnya tentang Nuh ataupun Musa, saya sudah membongkar bagaimana sang pengarang Quran telah menipu kaum muslim dengan cerita-cerita campur aduk yang diambil dari Alkitab. Bahkan dalam beberapa video terakhir saya pun telah membuktikan bagaimana Muhammad telah menyontek mentah-mentah perkataan Yesus yang akhirnya membuktikan kalau Yesus ternyata memang benar disalib. Sekarang mari kita bongkar lagi bagaimana Muhammad dengan kekurangan pengetahuannya tentang Alkitab telah membongkar kebohongannya sendiri. Kita tahu bahwa dalam iman Islam, mereka percaya bahwa Yesus sebenarnya tidak mati disalib namun diangkat oleh Allah SWT kepadanya. Namun secara tidak sengaja Muhammad telah keceplosan berbicara tentang Yesus sebagai hakim pada akhir zaman. Baik iman Kristen maupun Islam, keduanya mengakui kalau Yesus adalah hakim pada akhir zaman nanti. Ingat, kita hanya membahas tentang hakim pada akhir zaman atau kiamat dan bukan hakim pada saat ini ataupun masa lalu. Untuk itu mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus akan menjadi hakim pada hari kiamat atau akhir zaman. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Matius 25 ayat 31-33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jelas sekarang dari ayat-ayat di atas, umat Kristen mempercayai kalau Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang mari kita bandingkan dengan pengakuan Muhammad tentang hal yang sama. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi serta menghapuskan jizyah dari orang kafir. Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Dan telah menceritakannya kepada kami Abdul A'la bin Hamad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb. Mereka berkata, dalam riwayat lain disebutkan, dan dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, sebagai imam yang adil dan hakim yang adil. Sedangkan dalam riwayat Yunus, sebagai hakim yang adil, dan tidak menyebutkan imam yang adil. Sedangkan dalam riwayat Sholih, hakim yang adil, sebagaimana dikatakan Al-Aits. Dan dalam hadisnya terdapat tambahan, hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian berkehendak. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Surah An-Nisa, ayat 159.
telah bercerita kepada kami. Ishak berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, diprediksikan segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda akan banyak tersebar sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hingga pada masa itu 1 kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah firman Allah jika kamu mau. Dan tidak ada satupun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya, Isa alaihissalam, sebelum kematiannya dan pada hari kiamat nanti. Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Nah, sekarang jelas sudah kalau dalam iman Islam juga mereka percaya bahwa Yesus akan menjadi hakim pada hari kiamat nanti. Dan setelah jelas bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah seorang manusia biasa menjadi hakim di akhir zaman? Apakah manusia biasa dapat mengetahui semua kebusukan, kejahatan dan dosa sepanjang hidup orang lain? Apakah manusia biasa dapat membaca segala pikiran manusia lainnya? Jika tidak bisa, lalu bagaimana Yesus yang menurut iman Islam dapat menjadi hakim pada akhir zaman? Untuk mengetahui jawaban dari semuanya itu, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam surah 95 ayat 7 dan 8 dan surah 2 ayat 113. Surah 95 ayat 7 dan 8. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Surah 2 ayat 113. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Surah 16 ayat 120. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Dari ayat di atas jelas juga kalau sebenarnya Allah SWT merupakan hakim pada akhir zaman. Lalu apa artinya? Bukankah ini berarti Yesus adalah Allah itu sendiri yang merupakan hakim pada hari kiamat nanti? Bukankah dengan demikian Muhammad telah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Lalu karena mulai kebingungan demi membela Nabi junjungannya, maka pakar Muslim mulai memutar otak. Mungkin mereka akan mengatakan kalau hadis tersebut adalah hadis palsu. Namun sayangnya jelas-jelas hadis tersebut merupakan hadis mutawatir yang disampaikan melalui beberapa jalur narasi. Sehingga sebagai jalan terakhir biasanya pakar Muslim memakai jurus ilmu cocoklogi. Lalu apa yang mau dicocoklogi lagi? Bukankah hadis dan ayat Quran sudah sangat jelas dan gamblang? Oh salah, mereka akan mencomot lagi ayat dari Quran dari surah 4 ayat 159, di mana dinyatakan kalau Yesus hanya akan menjadi saksi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Mereka mencoba dengan ilmu cocoklogi mereka dan dengan jungkir balik mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Muhammad adalah sebagai saksi dan bukan sebagai hakim. Namun sayangnya mereka lupa bahwa arti kata hakim dan saksi adalah dua hal yang berbeda. Dengan jelas Muhammad mengatakan kalau Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman.
Dan lagi pula kalau kita perhatikan dengan baik-baik kata saksi terhadap mereka dalam ayat di atas merujuk pada ahli kitab, yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang Yahudi dan Kristen. Nah, sekarang menjadi semakin jelaslah di mana kontradiksi dalam Quran tersebut. Kontradiksi-kontradiksi yang sudah saya buktikan bisa terjadi karena pemahaman yang tidak lengkap akan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekarang terserah kaum muslim. Apakah mereka masih terus mau dibohongi oleh Quran dan Muhammad?